Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, di video kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul Sistem Komunikasi Indonesia, memahami konsep dasar sistem komunikasi, pengantar, dan definisi. Sistem komunikasi. Sistem komunikasi adalah kumpulan komponen yang saling bekerja untuk menyampaikan informasi dari satu titik ke titik lain, yang terdiri dari sumber, pemancar, saluran atau media, dan penerima. Sistem ini memfasilitasi aliran informasi berupa teks, suara, grafik, atau video agar dapat dipahami oleh pihak lain, dan sangat penting untuk komunikasi yang efisien serta hubungan antar pihak. Fungsi utama sistem komunikasi ada 3. Yang pertama, informasi untuk berbagi pengetahuan dan pemahaman. Yang kedua, sosial untuk membangun hubungan. Yang ketiga, konsep diri dan ekspresif untuk menyampaikan perasaan, pendapat, serta ide pribadi. Sistem komunikasi berkaitan dengan peralatan canggih, merupakan peralatan yang digunakan dan mampu untuk menghubungkan seseorang dengan orang lain yang terpisah jarak dan waktu. Peralatan komunikasi ini dapat menyalurkan berbagai bentuk informasi seperti di bawah ini. Yang pertama, informasi audio. Penyampaian informasi berupa pesan suara. Yang kedua, informasi visual. Penyampaian informasi berupa pesan, gambar, atau video. Yang ketiga, penyampaian informasi berupa perpaduan atau gabungan pesan suara dan gambar. Yang keempat, informasi teks. Penyampaian informasi berupa pesan tulisan atau teks. Dan ada contoh alat canggih berkomunikasi, yaitu radio, televisi, telepon, laptop, telepon seluler, yang akan saya jelaskan di slide berikutnya satu persatu. Telepon merupakan alat komunikasi modern yang digunakan untuk menyampaikan informasi berupa suara atau audio. Dengan telepon, kita dapat melakukan percakapan secara real time atau waktu sebenarnya dengan jarak yang jauh. Televisi merupakan media komunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran berupa audiovisual. Kata televisi berasal dari bahasa Yunani, yaitu tele yang berarti jauh, dan dari bahasa Latin visio yang berarti penglihatan. Televisi dapat diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang dapat menerima informasi berupa gambar dan dilihat dan didengar. Namun, karena bersifat searah, sejati televisi ini merupakan peralatan penyampaian informasi. Radio merupakan alat komunikasi searah yang mampu menerima sinyal suara yang dipancarkan oleh pemancar radio melalui modulasi gelombang elektromagnetik. Dikatakan searah karena radio hanya mampu menerima pesan berupa suara saja, dan modulasi merupakan proses penumpang sinyal suara terhadap gelombang pembawa. Namun karena bersifat searah, sejatinya radio ini merupakan peralatan penyampaian informasi. Laptop merupakan sarana portable yang juga memiliki fungsi yang sama dengan handphone, bahkan lebih. Selain laptop, kita juga mengenal personal computer atau PC yang awal kemunculannya merupakan hal yang menakjubkan dalam dunia teknologi informasi dan komunikasi. Namun, seiring berkembangnya waktu, maka muncullah laptop ini dengan beragam kelebihannya. Handphone atau telepon seluler merupakan perangkat komunikasi yang canggih. Hal ini dikarenakan kemampuannya dalam menggabungkan beberapa alat komunikasi sekaligus seperti telepon, pagar, radio, televisi, bahkan internet. Dengan kecanggihannya, ponsel menjadi alat komunikasi modern yang saat ini digunakan oleh sebagian besar masyarakat di dunia. Menggunakan alat komunikasi dengan bijak. 1. Gunakan untuk hal positif. 2. Batasi penggunaan berlebihan. Yang ketiga, berkomunikasi dengan etika. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi ini adalah alat komunikasi telah mengalami perkembangan yang signifikan dari masa ke masa, mulai dari cara sederhana seperti simbol, gambar, dan isyarat di masa prasejarah hingga teknologi canggih di era digital. Setiap masa membawa inovasi yang mempermudah manusia dalam penyampaian informasi dan berinteraksi, seperti penggunaan telegraf, telepon, radio, hingga internet dan smartphone. Perkembangan ini menunjukkan
bahwa kebutuhan manusia untuk berkomunikasi terus mendorong terciptanya alat-alat yang efisien, cepat, dan praktis, sehingga peran alat komunikasi sangat penting dalam mendukung berbagai aspek kehidupan, baik dalam pendidikan, pekerjaan, maupun hubungan sosial. Baik, sekian saja yang dapat saya sampaikan pada materi ini. Sebelumnya, apabila ada kurang dan kelebihan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys.